Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Kita ngobrol lagi ya. Iya. Sekarang gini, jadi saya dapat ya informasi ada yang ngomong kalau MW itu sebenarnya eh, lebih ke jualan produk, bahkan produknya mahal, MLM lah segala macam. Nah, Bapak kan sudah di MW berapa tahun ya? 19 tahun ya. 19 tahun. Nah, dan Bapak mengatakan bahwa MW itu adalah bisnis kepemimpinan. Nah, maksudnya apa itu bisnis kepemimpinan? Eh, iya sih, memang. Jadi faktanya begini deh, MB itu bisa membangun kepemimpinan seseorang. Kalau Oke. ada orang serius menjalankan MB, maka kepemimpinannya dia terbangun ya. Bunyinya serius dan sesuai sistem ya. Karena kalau tidak serius dan sesuai sistem ya nggak terjadi apa-apa. Oke. Tapi kalau dia serius sesuai sistem melakukan semuanya, maka yang terjadi adalah kepemimpinannya semakin lama semakin meningkat. Jadi kalau dia berhasil di MB itu kepemimpinan seseorang akan meningkat. Sebagai contoh Reni Latif ya. Reni Latif itu seorang diamond tapi dia pengusaha minyak, punya 50 perusahaan. Ya. Oke. 50 perusahaan yang diawali dengan 3 perusahaan minyak ya, pengeboran dan lain-lain. Kemudian dia melakukan di MB dan dari situ kepemimpinannya meningkat sehingga dia akhirnya bisa membangun bisnis-bisnisnya yang lain sampai 50. Sampai 50. Iya, ada bisnis persewaan helikopter, bisnis ini, bisnis itu, macam-macam sampai 50 macam bisnis. Itu dia mengatakan dia belajarnya di MB. Gitu ya. Oke. Dan ya fakta membuktikan bahwa apa namanya? Termasuk ini lagi. John Maxwell. Ya, John Maxwell itu mengatakan grup Anda di MB itu satu tingkat di bawah kepemimpinan Anda. Oke. Ya. Iya. Jadi kalau kepemimpinannya sekian, grupnya sekian, gitu ya. Tidak akan pernah melampaui ke kepemimpinan kita. Nah, kalau kita bicara soal kepemimpinan, ini yang dari saya lihat dari bukunya John Maxwell ya, itu ada 5 level. Oke. Ya. 5 level. Level pertama itu adalah jabatan atau penunjukan. Jadi dia jadi pemimpin karena ditunjuk. Oke. Ya, contoh ditunjuk jadi kepala kantor di sana, atau kalau di MW ya ditunjuk jadi admin, ya admin yang ditunjuk sebagai pemberi materi dan lain-lain ya. Sebagai manajer itu masuk. Iya, ditunjuk sebagai manajer bisa. Itu penunjukan aja. Oke. Level 1. Dia harus segera meningkat ke level 2, yaitu izin. Izin dari siapa? Izin dari orang-orang yang dia pimpin. Ya. Kalau di kantor dan lain-lain, ya kadang-kadang izin itu sudah otomatis gitu ya, karena memang dia atasannya gitu ya, sehingga yang lain menerima meskipun setengah hati. Kalau di MB kan enggak. Ya, di MB ya kita harus mengupayakan diri kita mendapat izin dari orang-orang yang katakanlah kita masukkan ke grup bimbingan atau kita masukkan ke grup ke web dan lain-lain gitu ya. Kita harus mendapatkan izin dalam arti materi-materinya mereka baca. Oke. Itu artinya kita diizinkan untuk menjadi pemimpinnya dia. Itu buktinya materinya dibaca. Kalau materi tidak dibaca berarti dia masih di level 1 nih. Si pemimpin calon upline tadi. Setelah izin, maka dia harus naik ke tingkat 3 yaitu produksi. Ya, produksi ya. Jadi apa yang ada di dalam grup yang dia pimpin ataupun dipimpin orang lain itu harus dirasakan oleh orang-orang yang ada di situ produktif, ada hasilnya. Ada peningkatan dan lain-lain. Ya, peningkatan kepribadian, peningkatan pengetahuan dan lain-lain. Pokoknya ada hasilnya. Nah, level keempat adalah level orang lain gitu ya. Jadi mengembangkan orang lain. Ya, mengembangkan orang lain. Dan level yang ketiga, kelima itu bisa mempengaruhi pribadi orang. Pengaruh pribadi ini sudah ya dia diakui karena jasa-jasanya sehingga orang baru mengenal pun langsung menganggapnya ini level yang
tinggi. Ya, banyak yang tidak banyak ini yang sampai level 5 ini. Tidak banyak ya. Okay. Nah, untuk di MB karena itu disebut sebagai bisnis kepemimpinan karena tanpa dia meningkatkan kepemimpinannya macet bisnisnya. Ya kan? Dia misalnya masih tetap mempertahankan diri di level 1. Level 1 yaitu penunjukan hanya karena saya memasukkan Anda ke grup bimbingan maka otomatis saya pemimpin Anda gitu ya. Tapi dia sendiri belum memberi izin. Oke. Akibatnya apa? Ya dia keluar. Ya. Jadi itu ya penyebabnya. Iya, penyebabnya dia keluar. Bisa keluar, bisa tetap di dalam tapi tidak melihat materi. Oke. Ya. Sehingga akhirnya nggak ada perkembangan apa-apa. Nah, kita baru boleh mengajak bisnis MW kalau sudah mencapai level 3 minimal, yaitu level produksi. Jadi orang itu merasa ada manfaatnya berada di grup itu. Ya, orang itu merasa itu sehingga ketika kita mengajak mereka ke bisnis MB ya udahlah, oke saya ikut. Seperti yang sering dikatakan Mas Palu community. Ya profitable community. Ya, itu dia merasa wah komunitas ini bisa menguntungkan untuk saya. Saya akan masuk. Meskipun ya belum menguntungkan tapi dia sudah tahu bahwa ini akan menguntungkan karena bimbingannya aja sudah menguntungkan untuk saya. Seperti itu. Itu anunya sehingga seorang abu harus melampaui 3 ini 1, 2, 3. Nah kemudian dia bergabung ya setelah bergabung setelah dia mengajak orang bergabung ya orang itu bergabung karena percaya bahwa ini produktif ya dia masuk maka yang menggabungkan ini akan mencapai level 4 yaitu membangun orang baru, mengembangkan orang baru. Orang yang baru bergabung ini kan berkembang lagi mulai dia memasukkan orang, memasukkan orang terus membuat orang itu percaya dengan japri, dengan ini, dengan itu sehingga dia menerima dirinya, memberi perhatian pada orang itu karena itu orang gitu loh, bukan nomor HP. Kebanyakan kita menganggap ini nomor HP aja gitu loh ya. Ini orang perlu mendapat pendekatan ya. Banyak cara pendekatan. Misalnya di daerah mana ada gempa ya kita cari orang-orang yang di daerah situ yang grup kita beri ucapan, kita beri perhatian. Kuncinya pada perhatian. Pada perhatian dan itu semua perlu mempelajari people skill. Jadi akhirnya MB itu betul-betul bisa menjadi tangga kita untuk memiliki people skill yang baik, untuk memiliki leadership skill yang baik dan itu adalah bekal dari kesuksesan kita di bidang ini. Ya. Pak Reni Latif pernah mengatakan bahwa kalau saja ada platinum yang melamar kerja ke dia, akan langsung dijadikan senior manager. Ya. Artinya sudah ini tadi ya, kepemimpinannya sudah terlatih berarti gitu loh ya. Bahkan kalau ada emerald ngelamar akan langsung dijadikan direktur. Itu Pak Reni Latif sendiri yang bicara seperti itu. Yang bicara sendiri seperti itu karena memang dia beliau melihat sendiri kepemimpinan dari grupnya dia kan Diamond sekarang ya, dia Founders Diamond sekarang. Diamond ya. Dia melihat betul bahwa ini platinum ini kalau di perusahaan ya jalan ini perusahaan ini. Ya, karena dia punya visi, punya cara bagaimana bisa merangkul orang dan lain-lain. Dan itu yang diperlukan oleh seorang manajer. Ya. Nah, terus untuk meningkatkan tadi itu levelnya ya, level 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Bapak kan bilang kalau untuk mengundang orang itu lebih baik sudah di level sini. Level 3, benar ya? Kalau mau menjoinkan orang ke MW itu sebaiknya ketika hubungan kita dengan dia sudah di level 3. Hubungan kita dengan kepemimpinan kita itu kan kepemimpinan seseorang itu kan berbeda-beda, Gus. Ya. Pada
Si A mungkin masih level 1, ada si B kita Hmm. sudah level 2 hubungan kita. Hubungan kita ya. Kepemimpinan itu kan pengaruh Oke. ya. Ya, ya, ya. Jadi kepemimpinan adalah pengaruh Mhm. ya. Kalau kepemimpinan kita semakin tinggi, ya pengaruh kita semakin tinggi Mhm. gitu ya. Itu Ya, ya. annya. Jadi Oke. untuk bisa mempengaruhi mereka agar bisa join ke MB, aktif dan lain-lain, ya kita mau nggak mau meningkatkan kepemimpinan. Nah, gimana cara meningkatkan kepemimpinan itu? Apakah bisa dengan membaca buku atau melihat atau Membaca buku itu ya memang harus ya. Leader is reader ya. Oke. Leader itu harus adalah seorang pembaca gitu ya. Leader dan seorang Ya, pembaca. kalau kita tidak pernah baca buku ya kita tidak mungkin lah jadi pemimpin ya, kecuali zaman kuno dulu belum ada buku ya. Sekarang kita harus punya pengetahuan dasar tentang apa, tentang people skill, tentang apa. Karena kita tidak mungkin bisa memimpin kalau kita tidak punya people skill Oke. ya. Ya. Jadi people skill dipelajari. Penting ya buku itu ya. Penting, people skill sangat penting. Keren tuh buku yang kamu beli kemarin itu, yang bukunya merah itu ya. Iya, itu cetakan baru. Iya, yang cetakan baru itu keren banget itu. Dari people skill itu karangannya siapa ya? Les Giblin. Iya, Les Giblin atau pokoknya itulah, Iya. saya lupa. Iya. Yang merah itu. Kalau Bapak dulu baca yang kuning. Yang kuning. Sekarang cetakannya baru yang merah. Ya, baru dan bagus. Bapak sudah baca, bagus banget. Nah, jadi people skill harus kita pelajari. Kemudian apa namanya? Time management. Itu kita harus, seorang pemimpin harus punya time management. Ya. Dan itu hubungannya nanti tadi dengan yang kemarin kita bahas itu, yang tentang apa namanya? Dopamin itu kan masalah time management kan? Oh iya, iya. Dan karena kita terlanjur masuk keranjingan dengan gadget ya. Sehingga akhirnya time management kita kacau. Ya, kita tidak bisa jadi pemimpin kalau seperti itu. Kita harus punya time management, kapan kita menyapa grup, kapan kita dan seterusnya. Itu seorang pemimpin seperti itu. Apalagi ya. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan ini ya, terutama tentu people skill ya. People skill. Karena prinsipnya gini, orang tidak peduli dengan apa yang kita ketahui. Ya, sampai dia tahu bagaimana kita peduli pada dia. Ya. Jadi orang tidak peduli dengan apa yang kita ketahui sampai dia tahu bahwa kita peduli kepadanya. Jadi kepedulian itu. Ya. Karena itu ya kalau di WA ya japri dan lain-lain, jangan komunikasi di grup aja. Japri dan sebagainya. Jadi membina hubungan terutama ya, untuk meningkatkan dari 1 ke 2 ini, membina hubungan tentunya ya. Setelah terbina hubungannya, masuk ke level 2 kan, kita diizinkan untuk memimpin. Dia membaca materinya dan sebagainya gitu ya. Nah, itu akhirnya tergantung materi-materinya. Kalau materi-materinya memang bagus ya. Dan Bapak lihat apa yang disusun Mas Farlo, materi-materi Mas Farlo di kamu Dik sih, Dik Farlo ya. Sorry. Ya, Farlo enggak apa-apa. Ya. Dik Farlo, enggak enak ya Dik. Ya udah. Oh, biasa manggil Mas. Iya. Ya. Di webnya itu bagus banget itu. Materi-materinya, video-videonya Farlo itu bagus banget. Nah, di situ orang baru merasa, oh ini bagus ini. Ini saya bisa masuk ke komunitas ini nih. Banyak orang-orang yang sudah sukses di sini, bla 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 dan lain-lain. Nah, barulah kita masuk baca. Nah, setelah itu dia baru mengembangkan orang lain. Ya, mengembangkan orang lain. Dan ini ada bukunya juga. Ya. Kalau 1 2 3 level ini tadi kita cukup membaca buku bagaimana mengembangkan kepemimpinan di dalam diri kita. Dari John Maxwell ya. Nah, terus untuk bisa sampai level 4 mengembangkan kepemimpinan, mengembangkan orang lain, itu ada bukunya. Bagaimana mengembangkan kepemimpinan orang lain. Nah, kalau kita sudah biasa mengembangkan orang lain dan betul-betul mencapai level 4 itu dengan sempurna, ya SP, Platinum itu gampang banget. Mudah ya? Mudah, karena kita tahu step-step bagaimana mengembangkan orang lain, bagaimana melengkapi orang lain, bagaimana menganjurkan orang lain untuk ikut ini, untuk ikut itu, dan sebagainya.
Terus kalau dari 5 tahapan ini, apakah semua orang bisa mencapai tahap yang kelima sampai level 5? Kayaknya enggak semua. Tadi kan Bapak bilang kalau level 5 itu bisa dibilang hanya sedikit orang yang bisa sampai level 5. Iya, jarang orang yang bisa sampai level 5. Jarang ya. Itu biasanya sudah disebut pemimpin besar gitu ya, karena sudah mempengaruhi orang itu level 5 ya. Bapak aja mungkin belum sampai level 5, meskipun beberapa orang mengatakan sampai situ gitu, tapi Oke. Bapak sendiri belum merasa ya untuk sudah mencapai di level 5 itu. iya enggak. Ya belum lah, kurang lebih belum lah. Di MB sudah terbukti lah ya, meskipun katakanlah gagal di MB, Oke. ya, Ya. gagal di MB, dia akan berhasil dalam kehidupannya. Banyak contohnya. Tung Desemaringin itu orang MB. Iya, dulunya pernah ya. Iya. Pernah. Kemudian Mardi Guwowi itu orang MB. Dan mereka mengakui bahwa perkembangan mereka karena MB. Karena membangun jaringan. Kuncinya kan membangun jaringan, membangun banyak orang. Kunci kesuksesan di mana-mana itu jaringan. Kita enggak ada jaringan enggak akan pernah sukses. Karena kita kerja sendiri, sampai kapan gitu loh kerja sendiri. Kita harus punya jaringan. Dan kemampuan untuk membangun jaringan itu paling bagus ya di MB untuk latihannya, sehingga kalau mereka katakanlah aku nggak minat sih sama MB, loh tidak apa-apa, nggak usah minat sama bisnisnya, tapi bangunlah bisnisnya supaya kamu bisa meningkatkan kepemimpinanmu, bisa meningkatkan kecerdasan finansialmu, bisa meningkatkan level people skillmu, meningkatkan level cara berpikirmu, punya pemikiran besar dan lain-lain. Itu sekolahnya di MB. Soal itu nanti kamu pakai untuk bisnis yang sekarang kamu sukai, nggak masalah. Tapi dapatkan dulu lah uangnya di MB. Karena tidak mungkin kita dapat mencapai level-level tadi kepemimpinan dan lain-lain tanpa dapat bonusnya. Kan itu ditentukan dengan peringkat. Kalau kita nggak naik-naik peringkat hanya 3%, 6%, 3%, 6%, ya berarti kita belum jadi pemimpin. Belum ya. Jadi kita sukseslah di MB, jadilah pemimpin di MB, tingkatkan plafon rezeki, people skill dan lain di MB untuk ya silakan nanti kalau Anda mau membangun bisnis yang lain, ya kayak Pak Reni Latif lah. Dari 3 perusahaan minyak sekarang punya 50 loh. Pada saat dia masuk MB itu dia punya 3 perusahaan minyak. Sekarang sudah 50. Sekarang sudah 50. Setelah dari pelajari semua di MB. Dan 3 perusahaan minyak itu dulu dia kerjakan sendiri semua, ya, sampai dia jarang pulang, ya, jarang pulang karena harus ya keluar negeri dan lain-lain, ya. Dan dia baru menyadari, ya pelajaran di MB juga, meskipun sebetulnya itu dari Robert Kiyosaki ya, tapi di MB juga akan dipelajari bahwa dia itu bukan pemilik bisnis. Dia baru self-employed gitu ya. Baru self-employed. Baru self-employed, dia belum pemilik bisnis karena kalau dia enggak ada 3 perusahaan ini amblek. Betul. Ya, pengeboran minyak dan lain-lain itu amblek. Jadi saya itu sebetulnya bukan pemilik bisnis. Orang mengira saya punya perusahaan minyak, aku keren. Bukan. Saya pelaku bisnis di perminyakan. Bukan pemilik bisnis perminyakan. Nah, barulah setelah saya join ke MB, bekerja serius sampai mencapai diamond, saya pun bisa mengembangkan bisnis lain 50 dan semuanya saya jadi business owner. Ya, sistem sudah terbentuk, orang lain yang melakukan. Itu. Ya banyak lah ya tadi Pak Reni Latif berhasil di MB-nya, tapi yang tidak berhasil di MB-nya kayak Mardi Guwowi, tidak berhasil di MB-nya. Tung Desemaringin, Adiwe Gunawan. Adiwe Gunawan itu 7 tahun serius menjalankan MB. Serius, ikut seminar pertemuannya terus, yang mingguan, yang bulanan, yang kuartalan itu dia ikuti terus, CD-CD-nya, kasetnya waktu itu ya dia pelajari terus. Tapi itu dia tidak berhasil di MB-nya. Tapi dia berhasil dalam kehidupannya. Jadi yang penting apa sih? Yang penting berhasil kan, karena kita meningkatkan apa itu istilahnya ya, kapasitas diri kita. Atau kalau istilahnya Mas Farlo itu apa itu? Limit upgrade. Ya. Limit upgrade. Nah, limit kita, batas kita itu kita tingkatkan. Itu di MB. Yang paling tepat. Iya. Siapa saja ngomong, Robert Kiyosaki, bahkan apa itu?
Mantan Presiden Amerika. Eh, Bukan, yang pengusaha. pengusaha itu Pengusaha yang hmm, ya baru aja lah presiden sebelum ini, Donald Donald Trump. Trump. Donald Trump itu mengatakan kepada para wartawan ya ketika ditanya, kalau Anda bangkrut apa? Saya akan menjalankan bisnis networking. Hmm, Itu Donald Trump dan dia diketawain kan. Lah, ya. ya karena Anda ketawa itulah Anda tetap di situ sebagai wartawan, sebagai Iya, iya, iya. itu. Kan memang seperti tidak dipercaya, tapi Donald Trump menyadari betul bahwa potensi di bisnis network marketing khususnya dalam pembentukan diri kita, kepemimpinan kita, people skill kita, plafon rezeki atau limit kita dan lain-lain itu apa ya paling tepat dah networking sebetulnya. Kalau Robert Kiyosaki itu ngomong secara umum bisnis networking, tapi bisnis networking nomor satu kan MB. Iya, iya. Ya. Dan juga Robert Kiyosaki pernah dalam seminarnya di Australia, ya Bapak punya CD-nya itu, mengatakan begini, Anda 5 tahun berkumpul dengan mereka, serius mengerjakan MB, meskipun tidak berhasil, Anda akan kaya juga kok. Oh, Itu Robert ya. Kiyosaki. Meskipun tidak berhasil. Meskipun tidak berhasil di MB-nya, Anda kaya juga. Asal betul-betul terlibat. Jadi mengerjakan secara serius dan sesuai sistem. Karena sistem itulah terus yang membuat kita naik. Ayo, coba 3 langkah dibaca aja itu kelihatannya sepele, tapi itu sesuatu yang dalam karena semuanya sistem. Sistem di MB kan kita memindahkan belanja kita dari toko ke MB dan mengajak orang lain untuk juga memindahkan belanjanya dari toko ke MB. Itu sistem di MB. Nah, namanya sistem harus jalan dua-duanya. Coba, ini sistem kan? Iya. Coba kamu buka. Kamu lepas satu barang. Nggak berfungsi. Nggak berfungsi. Ya. Ini ada ratusan subsistem. Di MB cuma ada 2. Yaitu belanja, ngajak orang. Banyak dong yang di MB yang ingin berhasil tapi salah satu nggak dilakukan. Ya nggak bisa. Nggak mungkin. Belanja, tiap bulan belanja. Berapa banyak? Terserah. Ya, terserah. Karena itu sistem. Jalan. Ya. Kalau kita jalankan itu, sistem itu jalan. Problemnya mau jalan cepat atau jalannya lambat. Nah, itu tergantung dari berapa banyak. Berapa banyak yang kita ajak, berapa banyak kita belanja. Berapa banyak yang kita ajak, tergantung apa? Laki-laki tadi, kepemimpinan kita sudah berkembang enggak? Kalau enggak ya masukkan orang 90 ya keluar 90 juga. Iya, iya. Oke, jadi itu luar biasa banget yang Bapak ceritakan barusan. Dan mungkin Bapak punya pesan untuk untuk abo yang merasa belum berhasil di MW ini, apa yang perlu mereka lakukan sekarang? Jalankan 3 langkah dibaca. Jalankan 3 langkah dibaca. Iya, 3 langkah dibaca secara keseluruhan, jangan milih-milih. Gitu lah ya, jangan aku yang langkah ini enggak deh, langkah itu aja, enggak bisa. Jadi 3 langkah dibaca apa? Belanja, belanja di bisnis ini, dan hadir di pertemuan-pertemuan. Semakin banyak hadir di pertemuan, sekarang pertemuan kita kayaknya cuma sikde ya yang resmi ya, tapi ada kopdar hadir aja di situ juga. Tapi yang utama sikde. Iya. Kenapa sikde? Itu ada lagi nanti ada penjelasannya. Sikde itu 2 hari dan itu desain yang luar biasa dari pendiri sistem-sistem yang lama. Harus 2 hari. Kalau enggak 2 hari enggak akan nyantol.
Sick day itu 2 hari. Bahkan dulu ya waktu yang di sistem Bapak yang lama itu, Bapak ikut LC Weekend Seminar itu 3 hari, 3 malam. Itu 3 hari malah ya. Iya, 3 malam. Itu lebih anu lagi, lebih fokus. Memang harus ada fase menginap, fase pengendapan. Besoknya dimasuki lagi. Itu desain-desain dari apa? Untuk bagaimana kita bisa meningkatkan terus plafon rezeki. Nah, baru yang ketiga adalah mengajak orang dengan cara ya memasukkan orang sekarang ini ke bimbingan dasar, dan nanti Mas Parlo akan lebih memudahkan lagi dengan share link dari webnya. Itu sudah beres ngajak orangnya. Nanti web lah yang akan merubah pola pikir dia itu web. Kita hanya bina hubungan saja supaya kita naik ke level kepemimpinan level 2. Jadi kurang lebih seperti itulah. Kalau dikatakan MW itu bisnis kepemimpinan, ya memang ya. Cuman Bapak sebagai pendiri sistem Debaca, kemudian bekerja sama dengan Mas Parlo dalam hal grup sukses ya, Bapak menitipkan prospek-prospek Bapak ke grup sukses yang dibuat Mas Parlo. Itu mempermudah ya, membuat orang hanya tinggal tadi share link, kemudian dia membina hubungan ya, sehingga tidak perlu terlalu canggih lah kepemimpinannya gitu ya. Kalau dulu kan harus kita sendiri nih yang sampai ngajak dia nganu belanja, terus sampai dia merasa nyaman dengan kita. Ya. Dia nyaman dengan kita, dia merasa kepemimpinan kita produktif untuk dia, barulah dia join MW aktif dan lain-lain. Tapi sekarang ini ada di beban web. Beban web. Itu anunya, perasaan bermanfaat dalam sebuah grup. Dia merasa mendapat manfaat dari grup, nah itu nanti bebannya di situ. Dan itu memang yang Bapak inginkan ya, supaya keberhasilan di MW itu tidak semata-mata tergantung dari orang per orang gitu ya, tapi ada sebuah sistem yang memungkinkan orang biasa pun itu bisa berhasil, dan kemudian dia bisa mengembangkan dirinya. Ya. Jadi bersamaan antara keberhasilan dan pengembangan dirinya. Kalau cara konvensional, pengembangan diri harus naik turun, baru keberhasilan menyusul. Ya. Kalau dengan sistem Debaca yang Bapak inginkan adalah orang itu tanpa harus terlalu mengembangkan dirinya sudah boleh berhasil bisnisnya ini. Ya, dengan sistem yang kita bangun itu, nah, keberhasilan ini memunculkan bonus dan lain-lain. Nah, bonus itulah yang digunakan juga untuk pengembangan diri dia. Beli buku, hadir di seminarnya dan sebagainya. Kurang lebih itu visi misi yang Bapak anukan. Jadi mengembangkan bisnisnya sehingga dia nanti juga punya kesempatan untuk lebih berkembang lagi. Kurang lebih itulah. Lebih seperti itu ya. Karena pada akhirnya memang kita harus berkembang. Kalau nggak berkembang namanya juga bisnis jaringan ya. Kita jadi pimpinan jaringan nggak tahu apa-apa ya, sama aja bohong. Tapi jangan lupa sifat manusia adalah ingin berkembang. Sifat manusia, sifat dasar manusia selalu ingin lebih. Problemnya dia bisa apa enggak, itu tadi banyak faktor. Salah satunya ya dia bisa menyediakan waktu enggak. Nah, kembali lagi ke yang kita bahas sebelumnya. Untuk menyediakan waktu, dia bisa enggak menghilangkan kecanduannya pada Oh iya, kembali lagi ke situ. Iya, tema yang kemarin. Iya. Dan itu pun menjadi bagian dari kemampuan dia untuk apa ya, sebagai manusia bisa punya prioritas ini, prioritas itu. Dan ya itu kemampuan dia manajemen kepemimpinan. Kemampuan kepemimpinannya dia bisa enggak memimpin dirinya sendiri. Itu loh kuncinya. Kuncinya itu ya. Ya. Jadi di MB itu kita harus memimpin diri kita dulu. Baru kita bisa memimpin orang lain. Kita nggak bisa mimpin, kita nggak bisa menyuruh diri kita untuk belanja.
Kok sekarang mau nyuruh orang lain belanja? Kan tidak masuk akal. Iya. Ya. Kita suruh diri kita dulu untuk belanja. Kita suruh diri kita dulu untuk ngajak orang. Kita suruh diri kita dulu untuk hadir di pertemuan. Oke. Barulah kemudian kita mulai menyuruh orang lain Menyuruh untuk orang belanja, untuk hadir di pertemuan supaya dia tetap semangat untuk mengajak orang supaya berkembang bisnisnya dan lain-lain. Dan itu anunya apa? Intisari kepemimpinan di situ. Di situ ya. Nah, kalau kita tidak bisa memimpin diri kita ya udahlah, jadi pengikut aja, nggak usah jalanin MB. Ya, tapi sistem kita membantu itu. Karena Bapak percaya bahwa semua orang harusnya bisa berhasil di MB. Harusnya bisa. Semua orang harusnya bisa berhasil di MB. Ya, terima kasih banyak Bapak atas sharingnya yang sebenarnya kita semua di MB ini memerlukan itu, dan Bapak sekarang sudah menjelaskan secara detail apa saja yang perlu ya kita lakukan, terutama leadership tadi, mengembangkan leadership, terus caranya ya melawan ya, bisa mengembangkan diri sendiri. Ya, bisa. Itu tadi ya. Bisa memerintah diri sendiri untuk melakukan hal yang memang harusnya dilakukan. Sebelum kita memerintah orang lain. Ya, terima kasih banyak, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.